Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najatil Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-39. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan penjelasan dari penulis tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan yang lalu telah kita bacakan penjelasan penulis tentang ketinggian zatnya Allah Subhanahu wa taala dan dalil-dalilnya dari Alkitab dan As-Sunnah, sekaligus penjelasan dari para ulama terdahulu tentang ketinggian zatnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membacakan keterangan penulis tentang dalil ketinggian Allah taala, yakni ketinggian kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan uluwul qahar. Sebelumnya kita mengingat terlebih dahulu bahwasanya ketinggian Allah taala telah dijelaskan sebelumnya memiliki 3 makna, yaitu ketinggian zatnya Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan uluwul zat atau dengan al-fauqiyah. Yang kedua adalah ketinggian kekuasaan dan kemampuannya Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan uluwul qahar. Dan yang ketiga adalah ketinggian kedudukannya Allah Subhanahu wa taala atau ketinggian sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan uluwus sya'n atau uluwus sifat. Dan pembahasan kita kali ini adalah tentang dalil-dalil akan ketinggian kekuasaan Allah Ta'ala, yaitu bahwasanya kekuasaannya Allah Ta'ala maha tinggi, kemampuannya maha tinggi, sehingga tidak ada satupun yang bisa mengalahkan atau bahkan menyamai kekuasaan dan kemampuannya Allah Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menguasai seluruh makhluknya, yang mengalahkan seluruh makhluknya, yang menundukkan seluruh makhluknya. Maka tentang makna ketinggian yang kedua ini, yaitu uluwul qahar, di sana terdapat banyak sekali dalil-dalil baik dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Maka di sini penulis ingin menyampaikan kepada kita tentang dalil-dalil tersebut. Beliau mengatakan, ma dalilu uluwil qahri minal kitabi. Apa dalil tentang ketinggian kekuasaannya Allah Ta'ala yang diambil dari Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim? Maka beliau menjawab, adillatuhu katsiratun. Dalil-dalilnya cukup banyak. Minha qauluhu ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa huwal qahiru fawqa ibadih, yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-18. Wa huwal qahiru, dan dialah Allah Ta'ala zat yang maha kuasa, maha mampu dan maha kuasa, fawqa ibadihi, berada di atas seluruh hamba-hambanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara namanya, yaitu Al-Qahir, yang mengandung makna bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang memiliki kekuasaan yang mutlak dan kemampuan yang maha sempurna, sehingga dia Allah Subhanahu wa taala ini mengalahkan segala sesuatu, menundukkan segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang lain yang bisa menyamai kekuasaan dan kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan akan ketinggian kekuasaan dan kemampuan Allah Ta'ala, atau disebut dengan uluwul qahar. Di samping itu, ayat ini juga bisa menjadi dalil atas pembahasan kita yang lalu, yaitu tentang fauqiyah, ini ketinggian zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis di sini mengatakan, wa huwa mutadamminun li'uluwil qahri wal fauqiyati. Dan dia, yaitu firman Allah Ta'ala ini, mengandung ketinggian kekuasaannya Allah Ta'ala, wal fauqiyati, dan mengandung juga ketinggian yaitu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil yang beliau sampaikan, wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, subhanahu huwallahul wahidul qahhar, yang disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang keempat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanah, maha suci Allah Ta'ala, huwallahul wahidul qahhar, dialah Allah Ta'ala yang maha tunggal, maha esa, Al-Qahar, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini nama Allah Ta'ala Al-Qahhar yang juga menunjukkan akan
kemahakuasaannya Allah Ta'ala, maha kuatnya Allah Ta'ala, maha mampunya Allah Subhanahu wa Ta'ala digandengkan dengan nama Allah Ta'ala Al-Wahid, yang menunjukkan bahwasanya zat yang memiliki sifat qahar yang mutlak, kekuasaan, kemampuan dan kekuatan yang mutlak itu hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Ta'ala Al-Wahidul Qahar. Sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dialah Allah Ta'ala zat yang memiliki ketinggian sifat ini, ketinggian kekuasaan atau yang disebut dengan ulul qahar. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini, apalagi menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara dalil yang beliau sebutkan wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Disebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-16. Allah Ta'ala mengatakan limanil mulkul yaum, milik siapakah kekuasaan dan kerajaan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Yang mana ketika itu, yaitu pada hari kiamat, nampak jelas bahwasanya kekuasaan hanyalah milik Allah Ta'ala. Yang mana ketika masih di dunia, di antara manusia ada yang memiliki kekuasaan, walaupun kekuasaannya tidaklah sempurna, tidaklah mutlak, tetapi banyak di antara manusia yang mengklaim dirinya memiliki kekuasaan. Akan tetapi ketika di akhirat nanti jelas bahwasanya tidak ada yang berkuasa sedikit pun kecuali hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan, limanil mulkul yaum, milik siapakah kekuasaan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, di mana sangat jelas kekuasaan itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan, lillahil wahidil qahar, kekuasaan itu, yaitu pada hari kiamat itu hanyalah milik Allah Ta'ala, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, Maha Kuat dan Maha Mampu atas segala sesuatu. Kemudian di antara dalil yang lain yaitu firman Allah Ta'ala wa qauluhu Ta'ala, qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar, yang disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-65. Maksudnya adalah surat Shad ayat yang ke-65. Allah berfirman kepada Rasulnya, katakanlah wahai Rasul, innama ana munzir, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahar, dan tidak ada satupun ilah, yaitu zat yang berhak untuk diibadahi, tidak ada satupun zat yang berhak untuk disembah, illallahu, kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Siapakah Allah? Dialah al-wahidul qahar, dialah yang maha tunggal, maha esa, dan maha kuasa, maha kuat, maha mampu atas segala sesuatu. Juga firman Allah Ta'ala wa qauluhu Ta'ala, ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha, yang disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-65, yaitu yang maknanya tidak ada satupun dabbah, yaitu makhluk ataupun binatang ataupun makhluk yang hidup di muka bumi ini, illa huwa akhidhum binasiyatiha, melainkan dia Allah Ta'ala pasti yakni memegangi ubun-ubunnya, yaitu Allah lah yang menundukkan makhluk tersebut. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan dabah, yang dia adalah makhluk yang hidup di muka bumi ini secara umum. Allah menyebutkannya secara umum dengan menafikan menyebutkan penafian yang kemudian menyebutkan kalimat dabah dengan nakirah, ya, dan juga disebutkan sebelumnya dengan kata min, yang ini menunjukkan sangat tegas bahwasanya dabah ini mencakup seluruh makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi ini. Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya semuanya itu tidak ada satupun dabah melainkan dabah tersebut yakni Allah Ta'ala memegangi ubun-ubunnya, yaitu Allah Ta'ala mengaturnya, Allah Ta'ala menundukkannya, semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jelas menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah Ta'ala dialah kekuasaan yang maha tinggi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi mengalahkannya. Bahkan Allah Ta'ala menundukkan seluruh makhluk. Inilah yang dimaksud dengan ulul qahar, ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara dalil yang lain dari Alkitab yang menunjukkan akan ketinggian kekuasaannya Allah Ta'ala, di sini disebutkan oleh beliau wa qauluhu Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-33, ya ma'syaral jinni wal insi
in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Di sini Allah Ta'ala memanggil ataupun menyeru kepada seluruh bangsa jin dan manusia. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai seluruh bangsa jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu, kalau kalian mampu untuk keluar, menembus melintasi penjuru langit dan bumi, fanfudhu, maka lintasilah, maka keluarlah. La tanfudhuna illa bisultan, namun kalian tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa menembus kecuali dengan kekuatan. Tentang ayat ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman yang maksudnya atau maknanya adalah wahai ma'syaral jin wal insi, wahai seluruh jin dan manusia, apabila kalian mendapati jalan untuk keluar dari kekuasaan Allah Ta'ala, maka keluarlah kalian dari kekuasaan Allah Ta'ala, dan hal itu tidak akan bisa kalian lakukan. La takhrujuna anhu, kalian tidak bisa keluar darinya illa biquwatin, kecuali dengan kekuatan dan dengan kesempurnaan kemampuan, namun kalian tidak akan mungkin bisa memilikinya. Bagaimana mungkin manusia dan jin itu memiliki kekuatan dan kemampuan yang sempurna, sedangkan mereka tidak memiliki ataupun tidak menguasai manfaat dan madarat untuk diri-diri mereka sendiri. Mereka tidak menguasai kematian, tidak menguasai kehidupan, dan tidak pula menguasai kebangkitan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seluruh makhluk-makhluk Allah Ta'ala berada di bawah kekuasaannya Allah Ta'ala. Mereka tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kekuasaannya, apalagi mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan akan ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau mengatakan wa ghairu dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain selain dari yang disebutkan di atas. Artinya bahwasanya ayat-ayat yang menunjukkan akan ketinggian qahar ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka sangatlah banyak sekali, dan cukuplah apa yang beliau sampaikan di sini menjadi jelas bagi kita akan ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini beliau melanjutkan ini penyebutan dalil-dalil tentang kekuasaan atau tentang ketinggian kekuasaan Allah Ta'ala yang beliau ambil dari as-sunnah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma dalilu dzalika minas sunnah?" Apa dalil hal itu dari as-sunnah? Maka beliau mengatakan, "Adillatuhu minas sunnati katsiratun." Dalil-dalilnya dari sunnah itu cukup banyak. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'udzu bika min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau, maka beliau meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari keburukan semua makhluk, yang mana semua makhluk tersebut Allah lah yang memegangi ubun-ubunnya, yaitu Allah lah yang menguasai seluruh makhluk tersebut. A'udzubika, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, min syarri, dari kejelekan, kulli dabbatin, seluruh makhluk, anta akhidhun binasiyatiha, yang Engkau memegangi ubun-ubunnya. Yani semua makhluk Allah Ta'ala memegangi ubun-ubunnya, dalam makna yaitu Allah Ta'ala menguasai dan menundukkan seluruh makhluk. Maka ini menunjukkan akan ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu hadis tentang doa bagi orang yang dirundung kegundahan, kesedihan dan kegalauan. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam doa tersebut, Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, dan aku adalah anak dari hamba laki-lakimu, wabnu amatik, dan aku adalah anak dari hamba perempuanmu, nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu, yaitu aku dikuasai oleh Engkau ya Allah, tidak akan bisa lepas diriku dari kekuasaanmu ya Allah. Ma'adin fiyya hukmuk,
di mana berlaku pada diriku. Ini hukum yang engkau tetapkan, baik itu hukum berupa ketentuan takdir Allah Ta'ala ataupun hukum berupa syariat Allah Ta'ala, maka itu semua berlaku padaku karena engkaulah yang menguasai diriku. Adlun fiyya qada'uk, dan sangatlah adil ketetapanmu pada diriku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan dalil yang berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam doa qunut yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana terdapat lafaz innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Innaka taqdi, sesungguhnya engkaulah yang memberikan ketetapan, engkaulah yang memberikan takdir, ketetapan terhadap seluruh makhlukmu. Wala yuqda alaik, yakni tidak ada satupun makhluk yang bisa membantah ketetapanmu ya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memaksamu untuk menetapkan sesuatu. Yang ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada yang bisa menundukkan Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Ta'ala, tidak ada yang bisa menguasai Allah Ta'ala, bahkan Allah lah yang menguasai segala sesuatu selain dirinya. Ini menunjukkan akan ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu la yadhillu man walaita, sesungguhnya tidak akan menjadi rendah orang yang berwala kepadamu, yaitu orang yang mencintai engkau, orang yang menjadi wali bagimu, orang yang membela agamamu, orang yang menjadikanmu sebagai wali, maka dia tidak akan mendapatkan kerendahan. Wala ya'izzu man 'adaita, dan tidak akan mendapatkan kemuliaan, yaitu orang yang memusuhi engkau ya Allah. Ini semua, ini dalil-dalil tersebut yang disampaikan oleh Syekh sangat jelas dan terang menunjukkan akan ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghairu dzalika katsirun, dan masih banyak lagi selain dari dalil-dalil yang disebutkan baik dari Alkitab ataupun As-Sunnah ini. Inilah yang disampaikan oleh penulis berkaitan tentang dalil akan uluwil qahar, yaitu ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini menunjukkan akan kemahasempurnaan Allah Ta'ala dalam hal ketinggiannya. Inilah yang bisa kita sampaikan, yang kita bacakan pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.